guys, jadi kita udah nyampe di Universitas Muhammadiyah. Hari ini kita bakal wawancara ke salah satu mahasiswa mengenai pembuatan nata de coco dan juga popping boba. Bang, saya mau nanya bang, apa sih bang bahan-bahan utama dan bahan-bahan tambahan untuk membuat nata de coco dari kulit semangka? Nah, gini teman-teman, untuk bahan-bahan pembuatan nata de coco dari kulit semangka ya, bahan pertama yang kita perlukan apa? Ya semangkanya itu sendiri. Kalian ambil kulit arinya atau kulit yang putih itu, kalian terus bahan selanjutnya itu ada bahan tambahan asam nitrat atau bakteri Psyllium. Itu agar dari yang jadi makanan kita konsumsi. Sebenarnya nata de coco itu sama kayak yogurt, tapi bedanya tekstur sama pH pada makanannya itu berbeda. Bahan selanjutnya mungkin air putih. Ada lagi? Berapa mili itu bang air putihnya bang? Untuk perbandingan 1 banding 10 banding 5 sama banding 100 airnya yang banyak. Terus kalau tanda-tanda nata de coco yang berhasil itu kayak gimana kak? Untuk tanda-tanda nata de coco yang berhasil itu dari warnanya kita lihat udah putih, putihnya tidak bening tapi putihnya udah agak putih tulang. Terus dia tuh ada tekstur ketebalan seperti apa ya, agar-agar kayak gitu. Jadi dia nggak dipencet itu nggak ya ada kenyal kayak seperti kulit kalian kalau dipencet. Untuk nata de coco pasti itu pertamanya berlendir semua. Jadi ada proses di mana kalian tuh harus merendam nata de coco selama 1-2 hari. Selama proses itu kalian harus mengganti airnya. 1 hari kalian ganti air, hari selanjutnya ganti air. Iya, air biasa. Terus saya mau nanya, itu kira-kira nata de coco yang aman buat dikonsumsi itu yang kayak apa ya kak? Untuk nata de coco yang aman untuk dikonsumsi itu kalian pasti bisa lihat secara kasat mata itu seperti tidak adanya bakteri atau seperti belatung, atau warna dari nata de coco itu masih putih tulang, tidak putih semu kecoklat-coklatan. Itu berarti tandanya nata de coco-nya masih aman dikonsumsi. Itu baik. Kalau semisal warnanya sudah berubah dan baunya itu udah aneh, terus ada belatungnya, itu tidak aman untuk dikonsumsi. Iya, buat baru. Itu tergantung kalian membuatnya itu ruangannya itu terkontaminasi enggak. Soalnya banyak ruangan itu ada yang kita nggak tahu lalat udah terbang di situ. Jadi di mana proses nata de coco itu harus ada penutupnya kan, kalian pelajari. Tadi kan sempat dibahas kalau yang akan dipakai dalam pembuatan nata de coco ini adalah kulit putih dari semangka. Bagaimana proses mengekstraksi kulit putihnya itu? Untuk mengekstraksi kulit putih semangka itu tidak jauh berbeda sama mengekstraksi bahan-bahan pembuatan nata de coco yang lain. Seperti kita membuat nata de coco dari buah kelapa pun kita butuh mengekstraksi air kelapa itu kan. Itu kita rebus saja sampai mendidih. Itu nanti kita saring ke dalam saringan, itu udah mengekstraksi. Jadi ekstraksi yang kalian perlukan di rumah itu cuman sesimpel itu. Jadi tidak ada yang rumit kalian harus nge-lab, harus ambil zat-zat apa. Iya, rumahan juga bisa. Terakhir, itu kan tadi kan sudah ditanya apakah kalau berlendir itu berarti tidak semua yang berlendir itu gagal, tapi kalau yang terkontaminasi oleh hewan-hewan seperti belatung itu kan sudah pasti gagal. Nah, saya mau nanya untuk cara mengatasi kalau misalnya kan di coco yang terlalu tipis atau terlalu berlendir itu bagaimana ya kak? Untuk mengatasi hal-hal kegagalan seperti itu dari proses pembuatan kalian, diutamakan proses atau dari bahan-bahan kalian itu emang sudah benar-benar bersih. Terus kalian itu menjaga kesterilan diri kalian. Misal kuku kita nggak boleh terkena langsung oleh bahan. Kita harus pakai sarung tangan. Kita harus menjaga ruangan kita. Untuk melihat ketebalan ya. Untuk melihat ketebalan kita tergantung wadah kita gunakan. Jadi kalau wadah kita semakin
tebal sama bahan-bahan kita pakai, nanti ketebalan itu menyesuaikan. Bang, sebelum kita bikin popping boba kan semangkanya di jus dulu bang. Apa sih bang pentingnya nyaring jus semangka sebelum dicampur dengan sodium alginate? Gini teman-teman, kenapa kita perlu menyaring semangka sebelum dicampur sodium alginate? Kita menyaring semangka itu agar tidak tercampurnya partikel-partikel seperti kulit semangka atau biji semangka saat pencampuran kita kepada sodium alginate. Dikarenakan sodium alginate itu membantu pembentukan struktur. Saya mau nanya, kan saya udah ada baca-baca beberapa bahan pembuatan dari nata de coco, salah satunya ada sodium alginate. Nah tadi sudah ditanyakan ke Iraya, sekarang saya mau menanyakan tentang sodium alginate lagi. Nah peran utama sodium alginate itu apa ya selain membentuk struktur? Sebenarnya peran utama itu membentuk struktur sodium alginate. Selain itu biar dia tuh kadar kental, dia tuh mengatur kadar kental. Jadi kalian itu harus mengukur porsinya. Semisal kalian memakai 1 kilo semangka, kalian butuh berapa sodium alginate. Jadi selain membentuk struktur, dia tuh membentuk kekentalan popping boba kalian yang akan bikin. Dalam proses pembuatan popping boba itu kan ada kalsium laktat. Nah itu fungsinya tuh apa dalam prosesnya itu? Kalsium laktat ini teman-teman, dia tuh memperkuat struktur yang dibangun dari sodium alginat tadi. Kan udah terbentuk nih struktur dari pertama tadi sodium alginat, terus diperkuat sama natrium laktat. Jadi kan pada pembuatan popping boba itu ada sesi di mana ekstrak semangkanya diambil pakai pipet terus dijatuhin droplet yang isinya air laktat. Itu tuh apa yang perlu diperhatikan Kak saat proses itu agar tidak gagal? Pasti kalian harus melihat estetika makanan tersebut kan. Yang perlu kita perhatikan itu konsisten kita untuk memencet pipet tersebut agar bentuk yang dihasilkan itu sama. Dilihat konsisten kalian memegangnya. Kayak gitu. Dan terakhir, untuk menilai keberhasilan pembuatan popping boba itu gimana? Untuk melihat keberhasilan pembuatan popping boba semangka itu sendiri, kalian pasti lihatnya dari kalian diamkan dulu 2-3 menit, terus kalian angkat satu persatu apakah gumpalan itu bentuknya udah padat atau kenyal, atau pas diangkat masih hancur. Itu bisa jadi parameter kalian berhasil dalam pembuatan itu. Intinya dari kelompok kami sudah. Terima kasih atas informasi dan waktu yang sudah diberikan. Mungkin kalau ada sepatah dua kata dari teman-teman. Makasih ya bang karena telah membantu untuk proses wawancara pada sore kali ini. Mudah-mudahan info yang abang berikan itu sangat bermanfaat bagi kita bang. Sama akhiran, mungkin kalau ada tata bahasa atau tata bicara yang tidak enak kepada kalian, mohon maaf dari saya sendiri. Mungkin kita ini sama-sama sharing, sama-sama belajar. Benarnya itu dari Sang Pencipta, salah dari diri saya sendiri. Untuk sore ini terima kasih sudah berkunjung ke lingkungan kampus Unimus. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.